Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mahasiswa yang kami hormati, mari mengawali kuliah pada kesempatan pagi hari ini dengan melafadzkan doa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Baik, semoga teman-teman semuanya mahasiswa dalam keadaan sehat ya. Di cuaca hari ini sepertinya tidak terlalu cerah, gitu. Mendung-mendung syahdu gitu ya. Baik, kami akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan pertemuan kedua di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Tema utama yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah terkait dengan hakikat, tujuan, dan ruang lingkup metodologi penemuan ilmiah. Jadi kalau di dalam lingkupnya metodologi penemuan ilmiah itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan metode penemuan ilmiah itu sendiri. Baik, pertama, terkait dengan metode logos dan penelitian. Apa hubungannya antara metode logos dan penelitian? Ya, jadi metode logos dan penelitian itu bisa saja kita cari untuk menemukan titik temu atau nyambungnya di mana. Jadi hakikat metodologi penelitian yang pertama adalah terkait dengan metode. Jadi metode adalah cara untuk melakukan sesuatu. Jadi ada metode penemuan ilmiah namanya metodologi penelitian ya. Kemudian yang kedua adalah logos. Jadi ilmu atau pengetahuan itu sendiri. Jadi metodologi itu secara bahasa diambil dari dua kata yaitu metode dan logos. Metode berarti cara untuk melakukan sesuatu, logos adalah ilmu atau pengetahuan, sehingga metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sama untuk mencapai suatu tujuan. Hingga metodologi adalah mau tidak mau harus menggunakan cara ya, tidak boleh sembarangan untuk menentukan ilmu pengetahuan. Lalu apa kaitannya dengan penelitian? Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi meneliti itu adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Ya, cara tadi metode adalah cara, logos adalah ilmu, penelitian adalah kegiatannya. Sehingga dari sekian definisi-definisi itu, jadi metodologi penelitian adalah usaha yang sistematis, logis dan objektif untuk mencari dan atau mendapatkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau penelitian itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian apa toh tujuan dari penelitian? Apa toh kegunaan dari penelitian? Jangan-jangan kita selama ini ngrambian gitu ya. Oke. Tujuan penelitian itu sebagai secara umum gitu. Artinya kan banyak ya tujuan penelitian, tapi secara umum sebagai penemuan. Apa yang ditemukan itu sesuatu yang baru. Kalau saudara meneliti kok tidak ada keterbaruannya, itu namanya nggak meneliti. Atau hanya sekedar menemukan, mencari informasi saja. Jadi kalau penelitian itu harus menemukan sesuatu yang baru sehingga ada keterbaruan. Setiap penelitian itu keterbaruannya apa, keterbaruannya apa, keterbaruannya apa, sehingga ada penemuan. Kemudian ada pembuktian, yaitu sesuatu yang dapat diprediksi, yang dapat dikontrol dan yang akan terjadi. Enggak ada tujuan penelitian yang kedua adalah pembuktian. Yang ketiga secara umum tujuan penelitian adalah mengembangkan.
Dalam arti mengembangkannya adalah menjelaskan, melanjutkan penelitian yang sebelumnya. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap belum sempurna, kemudian dilanjutkan lagi, dikembangkan lagi dengan cara menjelaskan atau melanjutkan dan atau sebelum-sebelumnya itu diperbaiki. Kemudian kegunaan penelitian, secara umum kegunaan penelitian adalah memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. Jadi kalau kita mengetahui tujuan dan kegunaan ini, tentu kita tidak akan sembarangan dalam memahami masalah. Sehingga di dalam penelitian itu ada namanya latar belakang masalah. Sehingga masalah ini sebenarnya apa gitu ya. Kemudian yang kedua untuk memecahkan masalah. Kan masalahnya sudah tahu ya. Kemudian setelah tahu dari masalah itu tidak serta-merta dibiarkan saja, kemudian kita pecahkan masalah. Artinya memecahkan itu bukan berarti dari satu dipecah menjadi banyak masalah, itu bukan. Tetapi dalam konteks memecahkan masalah ini adalah menyelesaikan. Ketika tadi sudah memahami masalah, maka konteks memecahkan ini adalah menyelesaikan masalah. Ya, setelah masalahnya dipecahkan, diselesaikan, kemudian kita akan mengantisipasi kira-kira ke depan itu mau seperti apa. Itulah kegunaan dari penelitian secara umum. Nah, ruang lingkup penelitian itu kan sangat luas ya. Ada di hukum, ada di ekonomi, ada di bisnis, ada di pertanian, ada di kesehatan, ada di kedokteran, dan lain sebagainya. Kebetulan saat ini kita ruang lingkup penelitiannya kita batasi di ruang lingkup di pendidikan. Jadi kita tidak meneliti kesehatan, kita tidak meneliti bisnis, kita tidak meneliti peternakan, itu bukan. Tapi ruang lingkup kita adalah pendidikan. Di mana di dalam pendidikan itu tidak jauh dari sekolah, ya. Tidak jauh dari sekolah, tidak jauh dari beberapa metode-metode pembelajaran itu. Sehingga ruang lingkup kita batasi di pendidikan. Sehingga dalam sekolah maupun luar sekolah nanti kita akan meningkatkan efektivitas program pendidikan agar maksimal. Selama ini tentu masalahnya kan banyak ya, yang kita hadapi di sekolah, yang kita hadapi khususnya di pendidikan dasar, karena kita bicaranya di pendidikan dasar. Adapun masalah-masalah yang selama ini kita hadapi adalah terkait dengan teori pembelajaran. Di dalam teori-teori pembelajaran itu kan ada banyak sekali ya, ada teori pembelajaran Gagnya, ada teori pembelajaran yang lain, Brunner dan yang lain sebagainya, itu banyak sekali. Apakah kemudian teori-teori itu sudah sesuai, sudah bisa diimplementasikan di sekolah atau belum, sehingga nanti kita bisa ketahui kalau teorinya seperti ini, masalah di sekolahnya apa, nyambung atau belum, gitu ya. Kedua, kurikulum. Kurikulum ini kan dari zaman dahulu sampai saat ini kan terus mengalami perubahan terus. Nah, perubahan kurikulum itu kan bisa kemudian kita teliti apakah itu menjadi suatu masalah yang serius atau tidak. Kalau itu menjadi masalah yang serius, keseriusannya di mana? Saat ini akan secara umum itu ada kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Dulu ada K13 dan seterusnya. Ada prototipe kurikulum Merdeka Belajar itu tentu saat ini menjadi menjadi sesuatu yang hangat-hangatnya untuk kita teliti. Adapun kurikulum Merdeka itu menjadi bahan yang penting untuk kita teliti saat ini. Kemudian evaluasi. Evaluasi di sini maksudnya ada banyak ya, ada evaluasi pembelajaran, ada evaluasi pelaksanaan pendidikan, evaluasi pelaksanaan kurikulum, sehingga banyak untuk mencari evaluasi-evaluasi terkait dengan pembelajaran, terkait dengan kurikulum dan seterusnya. Juga terkait dengan evaluasi di dalam sekolah itu sendiri, bagaimana misalkan kepala sekolah itu menjalankan visi misinya itu juga perlu dievaluasi. Kemudian pengalaman, dari masalah-masalah pengalaman biasanya teman-teman nanti untuk mahasiswa PGSD akan
berikan pengalaman untuk belajar PLP di sekolah dasar, gitu ya, PLP kalau dulu PPL 2, untuk mencari pengalaman-pengalaman. Nah, dari pengalaman itu nanti mahasiswa selama 2 bulan di sekolah ada praktik mengajar, ada praktik persekolahan, praktik pembelajaran. Disitulah nanti mahasiswa dari pengalaman itu akan menemukan masalah-masalah di sekolah. Sehingga harapannya banyak dari sekolah itu menemukan titik mana yang perlu untuk eee, dipelajari, kemudian dicari masalahnya. Baik itu sedikit yang dapat kami sampaikan di pertemuan kedua ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman bisa mmm, komen di kolom komentar. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.